Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu saja harapannya Ibu Fatin dari mana satu kota Madiun, Anda selalu sehat walafiat, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa bersama semoga virus yang ada di Indonesia ini segera sirna dan kita selalu belajar di kampus MAN 1 Kota Madiun dengan leluasa, dengan kita berkarya dan kita mengeluarkan semua potensi-potensi yang kita punya untuk menyongsong masa depan. Anak-anak, di sini Bu Fatim akan menjelaskan bab 2 di kelas 10 yaitu tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, apa sebenarnya masalah ekonomi itu? Ya, banyak sekali masalah yang ada di dunia ini. Dan tujuan pembelajaran mempelajari di bab 2 ini untuk apa anak-anak? Yaitu untuk memahami permasalahan pokok ekonomi. Ya. Yang kedua bisa mendeskripsikan sistem ekonomi dan bisa menjelaskan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Itu tujuan yang kita belajar pada bab 2 ini anak-anak. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu akan terangkan yaitu ada peta konsep di mana permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, kita kenal bahwa masalah pokok ekonomi itu ada dua macam, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik itu contohnya apa saja anak-anak? Ya, contohnya adalah bagaimana kegiatan produksi, bagaimana kegiatan konsumsi, bagaimana kegiatan distribusi, seputar itu anak-anak, ya, masalah pokok ekonomi klasik. Nah, sekarang kalau masalah pokok ekonomi modern, itu masalahnya apa saja anak-anak? Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah what, barang apa yang akan kita produksi. Yang kedua yaitu how, barang tersebut bagaimana cara untuk memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa, for whom, barang tersebut diproduksi. Jadi itu masalah ekonomi. Ada 2 hal, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Yang ekonomi modern tadi saya ulang lagi. What, how, sama for whom. Apa yang akan diproduksi? Bagaimana cara untuk memproduksi? Dan untuk siapa barang itu diproduksi? Dan untuk selanjutnya kita belajar yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa anak-anak? Suatu sistem yang dipakai dalam suatu negara untuk menangani masalah perekonomian. Di sini sendiri-sendiri, ada yang di negara maju, negara yang sedang berkembang, atau negara yang menuju berkembang. Jadi pakai sistemnya sendiri-sendiri. Di sini kalau sistem ekonomi bisa dijelaskan pengertiannya sebagai berikut. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi negara itu sendiri. Ya, bisa Anda persingkat. Jadi, di sini sistem ekonomi yang perlu Anda garis bawahi adalah suatu sistem dalam perekonomian suatu negara. Begitu ya anak-anak. Terus macam-macam sistem ekonomi itu apa saja? Sistem ekonomi itu ada 4 macam. Sistem ekonomi tradisional. Ya, sistem ekonomi tradisional di sini adalah suatu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-menurun. Anda kenal dengan sistem barter? Yaitu adalah tukar-menukar barang.
Jadi kalau kita itu butuh beras, belum tentu nanti beras itu ada, diputer lagi. Ternyata orang itu dia punyanya jagung, dia punyanya sagu, ya. Jadi untuk bertemu dengan apa yang kita butuhkan, barang yang kita butuhkan itu sangat sulit anak-anak, ya. Itu sistem pertukaran barang atau barter namanya, ya. Itu adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Maksudnya bagaimana? Bahwa di sini sistem ekonomi itu, ya, jadi yang menangani ekonomi adalah pemerintah, ya. Pemerintah bertanggung jawab menangani ekonomi dalam suatu negara. Jadi semua tergantung pemerintah anak-anak. Ya, itu apabila sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Di mana sistem ekonomi di sini ya yang menangani adalah pihak swasta. Ya, jadi di sini mengedepankan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, di mana di situ ada mekanisme pasar, ketemunya pembeli dan penjual. Jadi pemerintah tidak bisa untuk bisa mengontrol. Jadi semua ada pada kekuatan pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran di sini apa, anak-anak? Sistem ekonomi campuran di sini ada sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal atau pasar. Jadi, pemerintah ikut bertanggung jawab dalam perekonomian bersama mekanisme pasar. Jadi ada campuran keduanya. Nah, sistem ekonomi Indonesia ada di mana? Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Nanti akan Ibu jelaskan berikutnya, ya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana masalah ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi yang berlaku di dunia, ya. Mungkin itu yang bisa kami berikan anak-anak. Akan kita sambung lagi nanti materi berikutnya. Jadi Anda tetap semangat dalam belajar supaya cita-cita Anda nanti akan bisa